Everybody asking how we doing, say we good. Don't need no one to tell me how to live just like they would. It ain't their business, but they in it, I don't know why. Revolved around my life after I found another. Apakah kalian tahu bahwa sistem penyelenggaraan pendidikan terbagi menjadi dua, yakni eksklusif dan inklusif? Pendidikan eksklusif mungkin lebih sering ditemui dalam kehidupan sehari-hari, di mana pendidikan eksklusif ini terdapat di sekolah-sekolah yang dikhususkan pada kalangan tertentu saja. Sedangkan pendidikan inklusif mungkin masih jarang ditemui, terutama di Indonesia. Meskipun memang sudah ada aturan mengenai pendidikan inklusif itu sendiri, lantas apa itu pendidikan inklusif? Kata inklusif berasal dari bahasa Inggris, yaitu inclusion, yang berarti mengajak masuk atau mengikut sertakan. Sementara itu, lawan kata dari inklusif ini adalah eksklusif, yang berarti mengeluarkan atau memisahkan. Apabila kita lihat dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata ini memiliki definisi berupa termasuk dan terhitung. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa inklusif adalah upaya untuk menerima sekaligus berinteraksi dengan orang lain, meskipun orang tersebut memiliki perbedaan dengan diri kita. Singkatnya, hal ini hampir sama dengan toleransi yang mana harus diterapkan dalam masyarakat multikultural. Selanjutnya, apakah kalian tahu apa itu disabilitas? Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan HAM. Penyandang disabilitas meliputi disabilitas sensorik, disabilitas fisik, disabilitas intelektual, dan disabilitas mental. Seorang penyandang disabilitas dapat mengalami satu atau lebih ragam disabilitas dalam waktu bersamaan. Yang pertama yaitu disabilitas sensorik. Disabilitas sensorik adalah terganggunya salah satu fungsi dari panca indera, antara lain disabilitas netra, rungu, dan atau wicara. Disabilitas netra adalah orang yang memiliki akurasi penglihatan kurang dari 6/60 setelah dikoreksi atau sama sekali tidak memiliki daya penglihatan. Sedangkan disabilitas rungu wicara adalah istilah yang menunjuk pada kondisi ketidakfungsian organ pendengaran atau hilangnya fungsi pendengaran dan atau fungsi bicara, baik disebabkan oleh kelahiran, kecelakaan, maupun penyakit. Poin kedua ada disabilitas fisik, yang dimana disabilitas fisik ini adalah terganggunya fungsi gerak antara lain lumpuh layu atau kaku, paraplegi, CP akibat amputasi, stroke, kusta, dan lain sebagainya. Dan kondisi ini dapat disebabkan oleh penyakit, kecelakaan, ataupun disebabkan oleh kelainan bawaan. Dan pada penyandang disabilitas fisik ini terlihat kelainan bentuk tubuh, anggota gerak atau otot, berkurangnya fungsi tulang otot, sendi maupun syaraf-syarafnya. Nah, selanjutnya di poin ketiga ada disabilitas intelektual, yang dimana disabilitas intelektual ini adalah suatu disfungsi ataupun keterbatasan baik secara intelektual maupun perilaku adaptif yang dapat diukur ataupun dilihat yang menimbulkan berkurangnya kapasitas untuk bereaksi dalam cara tertentu. Dan penyandang disabilitas intelektual ini adalah penyandang gangguan perkembangan mental yang secara prinsip ditandai oleh deteriorasi fungsi konkret di setiap tahap perkembangan dan berkontribusi pada seluruh tingkat inteligensi ataupun kecerdasannya.
Nah, selain mempunyai keterbatasan pada fungsi intelektual, penyandang disabilitas ini juga mempunyai keterbatasan dalam hal kemampuan adaptasi yang menyebabkan terjadinya keterbatasan dalam hal kemampuan komunikasi, rawat diri, kehidupan di rumah, ataupun keterampilan sosial, keterbatasan dalam komunitas, kesehatan dan keamanan, akademik, dan kemampuan bekerja. Nah, selanjutnya dalam American Physiology Association memuat klarifikasi penyandang disabilitas intelektual berdasarkan tingkat kecerdasan ataupun IQ-nya. Yang dimana di sini ada 4. Yang pertama ada ringan atau debil, itu skor IQ-nya itu dari 55 sampai 70. Yang kedua ada sedang ataupun imbesi, skor IQ-nya itu dari 40 sampai 55. Dan yang ketiga ada berat, skor IQ-nya itu dari 25 sampai 40. Dan yang terakhir yang sangat berat itu IQ-nya kurang lebih 25. Selanjutnya di poin keempat, disabilitas mental. Yang dimana disabilitas mental ini terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku antara lain ada 2. Yang pertama yaitu psikososial, misalnya bipolar, depresi, gangguan kepribadian, dan lain sebagainya. Dan yang kedua ini disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial, misalnya autis dan hiperaktif. Dan yang terakhir ada disabilitas ganda, yang dimana ragam disabilitas dapat dialami secara tunggal, ganda, ataupun multi dalam jangka waktu lama, ataupun paling singkat 6 bulan dan bersifat permanen. Dan ditetapkan oleh tenaga kesehatan, penyandang disabilitas ganda ataupun multi adalah penyandang disabilitas yang mempunyai 2 ataupun lebih ragam disabilitas, antara lain disabilitas rungu wicara dan disabilitas netra tuli. Terdapat 3 jenis layanan pendidikan yang dapat dipilih oleh para penyandang disabilitas sesuai dengan hambatan dan kebutuhannya. Ketiga jenis layanan pendidikan tersebut adalah pendidikan segregasi, integrasi, dan inklusi. Namun, yang berkembang di Indonesia adalah sekolah segregasi dan juga inklusi. Layanan pendidikan segregasi di Indonesia sendiri terwujud dalam bentuk sekolah-sekolah khusus yang biasa dikenal dengan sekolah luar biasa atau SLB. SLB sendiri memberikan layanan yang terpisah bagi siswa penyandang disabilitas dari anak-anak pada umumnya. Sekolah ini memberikan layanan yang lebih spesifik terhadap kondisi yang dialami oleh siswa, misalnya tunarungu, tunanetra, tunagrahita, tunadaksa, dan autis. Tahun 2020 dan 2021, Indonesia memiliki data SLB sebanyak 2017 sekolah yang terdiri dari sekolah berstatus negeri dan juga swasta. Pendidikan inklusi mulai digaungkan semenjak munculnya Deklarasi Salamanca pada tahun 1990 yang mendeklarasikan tentang pendidikan bagi semua serta menjamin hak semua orang tanpa memandang perbedaan individual yang ada, termasuk bagi penyandang disabilitas. Indonesia merupakan salah satu negara yang turut serta menjamin persamaan hak bagi penyandang disabilitas. Oleh karena itu, sekolah inklusi semakin berkembang ke berbagai daerah. Sekolah inklusi merupakan sekolah umum yang juga memberikan layanan bagi siswa penyandang disabilitas. Misalnya, SD umum yang berkomitmen untuk menerima dan memberikan layanan bagi siswa penyandang disabilitas dengan kondisi-kondisi tertentu. Data terakhir pada tahun 2017, dari 1,6 juta anak berkebutuhan khusus di Indonesia, terdapat 18% yang sudah mendapatkan layanan pendidikan inklusi baik dari jenjang SD, SMP, SMA, maupun SMK. Kondisi khusus yang dialami para penyandang disabilitas bukan lagi hambatan bagi mereka untuk merasakan pendidikan yang layak, bahkan sama dengan anak pada umumnya. Para penyandang disabilitas bisa memilih sekolah yang sesuai dengan karakter kebutuhan dan kondisi yang dialaminya. Berbagai fasilitas telah dihadirkan untuk memenuhi kebutuhan akan pendidikan bagi para penyandang disabilitas.